Ya, selamat malam. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita lanjutkan kembali program kita online Bible Study. Malam ini adalah masih kitab Matius, sesi ke-25, yaitu dengan tema puncak penderitaan. Saudara, tanpa perasa ini kitab Matius ini sekali lagi Rabu depan itu selesai kitab Matius. Kita lanjutkan dengan Injil-Injil yang lain nanti ya. Eh, oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk datang belajar melalui online Bible Study ini. Biarlah melalui program ini setiap kami ditambah-tambahkan pengertiannya, ditambah-tambahkan kedewasaan imannya. Terima kasih urapi mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu sebentar. Saya share dulu screen-nya ya. Ya, malam ini adalah sesi ke-25 Kitab Matius dengan tema puncak penderitaan. Pembacaan Alkitab kita lanjutkan dengan pasal 27, saudara. Terakhir pasal 28 itu Rabu depan, kita selesaikan Kitab Matius. Sekali lagi pertemuannya ya. Nah, jalan salib itu sebenarnya dari penghakiman manusia menuju kemenangan ilahi. Manusia menghakimi, tapi ternyata itu justru kemenangan ilahi. Tuhan Yesus dihukum oleh manusia yang berdosa, agar manusia yang berdosa dibenarkan oleh Allah yang adil. Ini di kalimat ini banyak sekali intinya nanti, ya. Oke. Jadi kita harus mengerti konteks umum Matius pasal 27 ini. Karena merupakan puncak penderitaan Kristus sebelum kebangkitan. Ya. Di sini kita bisa melihat, sebentar saya kasih warna dulu. Ya. Di sini kita bisa melihat ketidakadilan manusia. Manusia itu kalau sudah tidak adil ya, aduh, mengerikan, saudara. Kebungkaman anak domba Allah, kemudian kejatuhan total sistem agama dan politik. Kacau, saudara. Keadilan tidak ada di sana. Nanti kita lihat kenapa ya. Sistem agama dan politik hancur, tidak berlaku. Ketaatan sempurna Yesus kepada kehendak Bapa. Kita lihat di sini. Tentu saja pengenapan dari perjanjian lama. Salah satu ciri kebenaran itu adalah ada nubuatan yang digenapi di kemudian hari. Dan ini hanya ada di Alkitab, tidak ada di buku manapun. Sebab yang tahu masa depan pasti hanya Tuhan. Jadi Tuhan kita itu luar biasa. Tidak perlu debat, kusir, dan sebagainya. Dilihat saja di sejarah. Oh, ada nubuatannya sebelumnya. Padahal mesti masa depan ribuan tahun kemudian kan. Ratusan tahun kemudian. Kan begitu. Baru terjadi. Dan pas semuanya. Bukan ngepas-ngepasin. Bukan kebetulan. Ada ratusan nubuatan hanya dipenuhi oleh satu pribadi, Tuhan Yesus. Itulah kunci daripada ini loh yang benar tuh yang ini gitu. Di tempat lain tidak ada, saudara. Saudara boleh periksa sendiri. Di Yesaya 53 ayat 7 ditulis bahwa Mesias itu nanti dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Diam aja. Gitu. Nubuatan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Ini cuma salah satunya saja ya. Strukturnya dari Matius pasal 27 itu, dari ayat 1 sampai 10 itu, Yesus diserahkan, kemudian Yudas menyesal di sana, ayat 11 sampai 26, Yesus di hadapan Pilatus, 27 sampai 44, dia cek dan disalibkan. Nah, ketika disalibkan terjadi tanda-tanda kosmis, itu ayat 45 sampai 56. Dan penguburan Tuhan Yesus, dan kubur itu akhirnya dijaga, karena takut dicuri muridnya. Ya, jadi begini, saudara. Di dalam persidangan, setelah Yudas menandai Tuhan Yesus dengan ciuman Yudas di sesi yang lalu ya, untuk ditangkap, maka massa
membawa Yesus pertama kali kepada Kayafas, sang imam besar. Di Bukit Zaitun, ya di Bukit Zaitun di Taman Getsemani, Yesus ditangkap lalu dibawa ke sini, saudara. Kemana? Ke rumah Kayafas, seorang imam besar, Kayafas. Ya. Nah, persidangan ini sebuah penghinaan sebenarnya terhadap keadilan. Sampai berakhir di fajar dengan keputusan mereka ingin membunuh Yesus. Keputusannya gitu, saudara. Di sidang sampai pagi itu. Namun orang Yahudi membutuhkan izin Roma untuk menentukan hukuman mati. Kenapa? Karena yang berkuasa kan Roma. Hukum hukum yudisial yang berkuasa adalah Roma. Ya. Makanya Yesus kemudian dari rumah Kayafas, itu kan pengadilan agama, Kayafas itu. Karena seorang imam kan. Lalu kalau mau dihukum harus dibawa ke sini, yaitu eh, di Pilatus, kepada Pilatus. Sebab Pilatus adalah gubernur Roma yang bisa memutuskan secara eh, hukuman secara sekuler, pidana, ya. Nah, tetapi dari sini kemudian dibawa lagi ke istana Herodes. Nah, Herodes tidak bisa memutuskan, dibalikan lagi ke Pontius Pilatus. Sehingga akhirnya diputuskan untuk disalibkan. Begitu, saudara. Ya. Jadi kisah ini tidak hanya ada di kitab Matius. Saudara kalau mau tahu lengkapnya harus membaca Injil yang penuh, yang utuh. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius, Markus, Lukas disebut Injil sinoptik karena mirip-mirip. Ada beda sedikit untuk melengkapi satu sama lain. Sedangkan Injil Yohanes sisi yang berbeda. Nanti kalau kita sampai di sana kita akan tahu bedanya apa. Ya. Nah, kemudian eh ya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ini harus dimengerti dengan benar supaya gamblang ceritanya, ya. Poin-poin utama persidangan. Jadi urutan kejadiannya itu di rumah Kayafas dari Getsemani, dibawa ke Pilatus, kemudian ke Herodes, kemudian balik lagi ke Pilatus, ya. Kendala hukumnya apa? Otoritas lokal Yahudi saat itu tidak memiliki hak legal, tidak memiliki hak hukum untuk mengeksekusi seseorang tanpa persetujuan dari pemerintah Romawi. Jadi kendalanya di sana, makanya tidak bisa main hakim sendiri. Harus dibawa kepada yang berwenang. Nah, yang berwenang dalam hal ini, kan ada Raja Herodes, ada Pontius Pilatus. Herodes hanya boneka, Pontius Pilatus yang memutuskan. Gitu ya. Nah, jadi perhatikan yang pertama, di hadapan Kayafas, Mahkamah Agama, persidangan ini dilakukan pada malam hari hingga menjelang fajar. Di sini Yesus dituduh melakukan penistaan agama. Apa itu? Mengaku sebagai anak Allah, menghujat Allah, begitu. Karena ini soal agama. Dan itu saudara bisa baca di Matius, Markus, dan Yohanes ini. Lengkap, ya. Oke. Yang kedua, di hadapan Pontius Pilatus. Tahap pertama ini. Karena Mahkamah Agama tidak berwenang menghukum mati, mereka membawa Yesus ke gubernur Romawi dengan tuduhannya beda nih, saudara. Karena ke gubernur Romawi tidak bukan urusan agama, jadi tuduhannya pemberontakan politik, mengaku sebagai raja orang Yahudi dan sebagainya. Gitu, ya. Bisa dibaca di Matius ayat ini, Lukas dan Yohanes bisa. Nanti dibaca, saudara ya. Ayat ketiga, di hadapan Herodes Antipas, Pilatus mengirim Yesus ke Herodes karena apa? Karena Yesus berasal dari Galilea, wilayah kekuasaan Herodes itu. Nah, peristiwa ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas.
Nanti dibaca ya. Makanya saudara, kalau baca Alkitab itu tidak boleh ayatiah. Tidak boleh juga hanya satu kitab. Harus lengkap. Barulah kebenarannya jadi lengkap. Seperti pasal yang disusun, gambarnya kalau lengkap, jelas gitu saudara. Ya. Nah, akhirnya Herodes tidak bisa memutuskan, kembali lagi ke Pilatus. Keputusan akhirnya. Pilatus akhirnya menyerah pada tekanan massa. Pilatus takut pada tekanan massa. Padahal Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah dalam hal pemberontakan politik. Gak ada. Kalau agama bukan urusan Pilatus, ya, dan menjatuhkan hukuman salib. Akhirnya begitu, saudara. Saudara baca lengkapnya nanti. Ini ya. Oke. Jadi tuduhan terhadap Yesus itu, yang pertama di rumah Kayafas, otoritasnya kan Yahudi agama tuh. Imam Agung kan Kayafas, imam besar. Tuduhannya penistaan agama karena mengaku sebagai anak Allah. Saudara kalau ikuti yang lalu, itu jelas. Tuhan Yesus ditanya apa saja tidak jawab. Tapi ketika ditanya apakah engkau anak Allah, apakah engkau anak dari yang terpuji, Yesus menjawab, iya, akulah dia. Nah, itu jelas, saudara. Ya, jadi tuduhan terhadap Tuhan Yesus ini macam-macam. Nah, di Praetorium, yaitu Pontius Pilatus, karena otoritasnya itu Roma, tuduhannya memberontak terhadap Kaisar. Gitu. Nah, kalau di istana Herodes, daerah kekuasaannya kan Galilea tuh, Herodes. Tidak ada yang dituduhkan. Jadi cemoohan aja, hiburan, tontonan. Karena Herodes kan raja boneka juga. Jadi jelas ya, eh, ada pengadilan agama, ada pengadilan pemerintahan, ada pengadilan boneka, Istana Herodes. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang pertama, ayat 1 sampai 10, saudara. Ayat 1 sampai 10. Ya, yang pertama tentang keputusan pemimpin agama. Ayat 1 dan 2, saudara. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ini aneh ya, saudara ya. Tua-tua Yahudi dan sebagainya ini aneh. Kan ahli agama. Kan mereka tahu hukum Taurat. Dilarang membunuh. Malah merencanakan membunuh. Ini ironi besar ini. Mereka taat ritual, tapi membunuh Mesiasnya. Mereka menjaga hukum Taurat, tapi melanggar inti Taurat. Hukum kasih. Matius 23 ayat 27. Tuhan Yesus pernah menyampaikan hal ini. Kamu itu seperti kuburan, luarnya dilabur putih, dalamnya tulang belulang. Munafik maksudnya. Ya. Nah, jadi analisanya begini, saudara. Saudara mesti mengerti hal ini. Para pemimpin agama itu harus membujuk pemerintah Romawi untuk menghukum mati Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki otoritas untuk melakukannya sendiri. Orang Romawi telah mencabut otoritas para pemimpin agama untuk menjatuhkan hukuman mati. Kan hari itu Israel dijajah oleh Romawi. Selain itu, secara politis, lebih baik kalau para pemimpin agama ini menyerahkannya kepada Roma, dia cuci tangan, bukan aku yang menghukum gitu kira-kira. Ya kan? Makanya mereka licik. Mereka ingin kematian Yesus tapi disponsori oleh Romawi gitu kira-kira. Ya. Pemimpin Yahudi telah menangkap Yesus atas dasar teologis, yaitu penistaan agama, mengaku anak Allah. Namun tuduhan ini ditolak di pengadilan Romawi. Kenapa? Karena nggak ada urusan agama. Pengadilan Romawi itu urusannya alasan politik. Kan gitu. Jadi strategi mereka ini adalah menunjukkan Yesus sebagai pemberontak. Sehingga harus dihukum mati. Yang mengaku sebagai raja. Jadi ancaman buat Kaisar Roma. Gitu. Ya. Oke. Yang kedua, Pilatus adalah gubernur Romawi untuk wilayah Samaria dan Yudea.
Saudara tahu kalau ada istilah Samaria dan Yudea? Samaria itu maksudnya yang di utara, Yudea itu maksudnya yang di selatan. Ingat ya, kan pernah pecah di zamannya setelah Salomo itu. Di utara namanya Israel, di bawah namanya Yudea. Nah, Israel di utara, ibu kotanya Samaria. Gitu ya, saudara ya. Jadi, Pilatus ini berkuasa di wilayah Samaria dan Yudea. Artinya seluruh Israel. Dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Yerusalem terletak di Yudea tentu di selatan kan. Makanya Pilatus sangat senang menunjukkan otoritasnya atas orang-orang Yahudi. Misalnya ia menyita uang dari perbendaharaan Bait Suci untuk membangun saluran air. Saudara kalau ke Israel di Kaisaria itu, saudara akan melihat suatu saluran air besar dari batu-batuan gitu. Nah itu yang bangun eh, antara lain banyak sekali yang Pilatus bangun ya. Itu misalnya ia menyita uang tadi itu, Bait Allah disita untuk bangun saluran air. Pilatus memang tidak terlalu populer, tapi para pemimpin agama tidak punya cara lain untuk menyingkirkan Tuhan Yesus selain membawa kepada Pilatus. Ya. Nah, kemudian, tapi Pilatus tidak mendapati bahwa Yesus bersalah, gitu. Untuk urusan politis tentunya ya. Nah, dan ia juga tidak dapat memfitnah dalam hal ini. Pilatus diberitahu oleh istrinya, orang ini tidak bersalah loh. Jadi Pilatus tahu sebenarnya Yesus tidak bersalah, gitu ya. Nah, di ayat 3 sampai 5, Yudas menyesal. Saudara. Setelah mengetahui gurunya ini dihukum mati, Yudas menyesal. Di dalam teks asli dipakai kata metameleteis. Metameleteis yang berasal dari kata dasar metamelomai. Artinya berubah pikiran, menyesal, menyesal, saudara. Ya. Nah, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, gitu. Menyesal si Yudas ini, saudara. Ya, cuman menyesalnya itu metamelomai. Apa artinya? Menyesal tanpa, bukan tanpa emosi, tanpa pertobatan. Ya, harusnya menyesalnya metanoeo. Itu pertobatan sejati. Ya, penyesalan tanpa pertobatan tidak menyelamatkan. Coba perhatikan Yudas menyesal lalu bunuh diri malah. Ya kan? Kalau Petrus menangis menyesal, kemudian dipulihkan. Nah, ini yang bertobat, metanoeo. Kalau yang Yudas dipakai kata metamelomai. Gitu. Jelas ya? Ya. Nah, nubuatan tentang kejadian ini, Mesias akan menderita, akan dibunuh, dan sebagainya ini, ada banyak. Itu mengacu kepada Zakaria 11, 12, sampai 13, Yeremia 17 ayat 2 sampai 3, pasal 18 ayat 1 sampai 4, pasal 19 1 sampai 11, pasal 32 ayat 6 sampai 15. Saudara yang luar biasa adalah bahkan pengkhianatan dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana penebusan. Ini luar biasa, saudara. Ya. Sekali lagi, tidak ada buku manapun yang ada nubuatannya. Hanya Alkitab. Itu adalah ciri khas bahwa ini asalnya dari surga. Semua ini kebenaran. Kalau yang karangan manusia, kan manusia tidak tahu masa depan. Jadi makanya tidak ada nubuatan di buku manapun, termasuk ramalan Nostradamus yang sangat terkenal. Itu padahal coba dibaca sendiri, nggak ada artinya itu. Dicocok-cocokin biar pas, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ayat 11 sampai 26, sebentar, ayat 11 sampai 26 ya. Saudara bisa baca, nanti dibaca sendiri lengkapnya ya, saudara ya. Ya, Yesus di hadapan Pilatus. Oh, ini dia. Nah, ini yang menarik, saudara.
Yang menarik ini nih, perhatikan baik-baik. Matius pasal 27 ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, semacam gubernur gitu. Dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Jadi Pilatus bertanya pada Yesus, "Engkau raja orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakannya." Dijawab oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pertanyaan itu relevan kan dengan Pilatus, urusan politik. Makanya dijawab. Kemudian berikutnya. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Kenapa? Percuma untuk apa? Kan ini urusannya lagi politik sama Pilatus. Kalau yang dituduhkan yang soal pencemaran apa penistaan agama dan sebagainya, nggak dijawab oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu percuma itu dijawab. Mau ini urusannya lagi politik sama Pilatus, gitu, saudara. Ternyata begitu ceritanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Dituduh apapun, Tuhan Yesus diam saja. Kenapa? Ya percuma bicara, wong ini urusannya lagi politik, ya. Sedangkan ingat sebelum dibawa ke Pilatus, Yesus ditanya oleh imam besar, "Apakah engkau anak dari yang terpuji?" Anak Allah maksudnya. "Akulah dia," kata Tuhan Yesus. Jawab. Jadi Tuhan jawab itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan. Dituduh macam-macam berhadapan dengan Pilatus, ngapain dijelaskan? Buang waktu. Kalau soal apakah engkau raja orang Yahudi, nah itu relevan. Dijawab oleh Tuhan. Engkau sendiri yang mengatakannya. Gitu ya. Jadi nggak bisa disalahin. Nah terus, eh oke, saya balik ke slide dulu ya. Oke, ya. Jadi diamnya Tuhan Yesus ini bukan kelemahan, tapi karena tuduhan orang-orang Yahudi bahwa ia menghujat Allah tidak relevan bagi pemerintah Roma. Makanya yang dijawab oleh Yesus hanya pertanyaan Pilatus di ayat 11. Apakah engkau raja orang Yahudi? Gitu. Nah, di kitab Yesaya dinubuatkan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Jadi tidak berdaya maksudnya. Gitu. Mesias itu nanti akan seperti itu. Nah, kemudian Pilatus ingat bahwa ada seorang Yesus lain, Yesus Barabas namanya. Itu seorang pemberontak, pembunuh. Tahu dari mana? Baca Markus 15 ayat 7. Makanya Alkitab itu satu sama lain saling melengkapi, saling menjelaskan. Nggak bisa bahwa baca Alkitab cuma sebagian. Nggak bisa, apalagi cuma satu ayat. Di dunia ini banyak sekali orang yang baca Alkitab satu ayat terus diartikan suka-suka sendiri menurut pikirannya sendiri. Hasilnya ngawur, kan begitu. Ya, Eh, Barabas seorang pemberontak pembunuh jelas bersalah, secara tinggal dihukum mati. Yesus tidak bersalah, tapi ironinya, inilah Injil dalam bentuk dramatis, saudara. Orang yang bersalah dibebaskan, orang yang benar disalibkan. Kacau kan, saudara? Sistem politik dan sistem agama saat itu kacau balau. Tidak adil mau-maunya sendiri. Ya, 2 Korintus 5 ayat 21 coba saya bacakan ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Seolah-olah dia berdosa gitu, padahal tidak mengenal dosa. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Pendamaian dengan Allah Bapa kita di surga. Gitu, saudara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ayat 24 dan 25 sampai 26 ya. Perhatikan nih. Jadi sebenarnya yang terjadi begini. Ketika Pilatus menawarkan diri, kalian pilih Barabas atau Yesus yang dibebaskan?
Kata Pilatus kepada mereka gini, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Lalu kata Pilatus gini, di ayat 23. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Kan nggak ada kejahatannya. Kenapa mesti dihukum mati, disalib? Ini Pilatus yang bicara. Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Perhatikan baik-baik. Pontius Pilatus cuci tangan, saudara. Nggak mau ikutan, gitu. Aku nggak salah pokoknya. Kok terjadi apa-apa dengan orang ini, gitu. Di di kitab yang lain di Yohanes 19 ayat 12 itu melengkapi kisah ini bahwa sebenarnya Pilatus tidak mau memberi izin untuk menyalibkan Yesus karena memang tidak bersalah. Tetapi orang-orang Yahudi mengancamnya akan melaporkan ke Kaisar. Pilatus takut, makanya ia cuci tangan. Terserah kaulah, begitu. Nah, Pilatus tidak bertanggung jawab. Pilatus netral, padahal dia yang harus buat keputusan. Ia tidak bertanggung jawab, ia cuci tangan. Itu netral atau tidak bertanggung jawab itu sama dengan menyerahkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Itu bersalah, loh, saudara. Kalau seseorang punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang baik, ia tidak melakukannya. Itu sangat bersalah di hadapan Tuhan. Mau main aman sendiri. Itu bersalah besar, loh, saudara. Saudara, kalau di antara kita ada yang bisa melakukan sesuatu yang baik, menolong orang misalnya, tapi tidak mau, itu bersalah besar di hadapan Tuhan. Meskipun kelihatannya nggak mau itu nggak apa-apa, netral kok. Tidak mau repot, mau hidup nyaman, nggak mau nolong orang. Itu dia, saudara. Itu Kristen tipe Pontius Pilatus. Ya, ya. Jadi begitu. Nah, kemudian di ayat 27 sampai 44 isinya adalah Yesus dihina, dipukul, dan sebagainya. Akhirnya disalibkan. Jadi raja yang dipermalukan. Mesias menjadi raja yang dipermalukan. Dikasih jubah ungu, mahkota duri, diejek, macem-macem. Galatia 3 ayat 15. Ayat 13. Coba saudara kita baca Galatia 3 ayat 13. Saudara, kalau saudara ada yang baru join online Bible Study, mungkin bingung. Ini lagi bahas kitab Matius kok lari kemana-mana. Nah, ingat, kalau baca Alkitab tidak boleh satu tempat saja, harus lengkap. Sebab semua saling melengkapi, saling menjelaskan. Ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kayu salib. Ya. Jadi penyaliban Tuhan Yesus ini satu alat penghinaan sebenarnya. Ya. Yang kedua merupakan hukuman terkutuk menurut hukum Taurat. Menurut hukum Taurat. Coba kita cek. Ulangan 21 ayat 23. Ulangan 21 ayat 23. Ini hukum Taurat nih, saudara. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tiang ini maksudnya tiang salib. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Yang tergantung di kayu salib itu terkutuk. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi dalam hukum Taurat ada kalau orang tergantung di kayu salib itu terkutuk, maka harus cepat-cepat diturunkan. Jangan dibiarkan tergantung sampai pada hari Sabat, jangan. Gitu, ya. Itulah yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib, cepat-cepat diturunkan. Gitu. Nah, ternyata salib yang merupakan alat penghinaan, hukuman paling berat, paling kejam, orang terkutuk, sekarang menjadi tahta kemuliaan malahan. Ya.
Jadi penyalipan Tuhan Yesus ini rencana siapa? Rencana Allah atau rencana iblis? Itu sederhana bacanya, menjawabnya. Pakai Alkitab. Alkitab menubuatkan Mesias nanti akan menderita, mati, dibunuh. Itu jelas. Jadi itu rencana Allah memang untuk menebus manusia. Kalau ada yang berpikir, oh masa pembunuhan rencana Allah? Yang membunuh ini rencana ya orang-orang Yahudi. Tetapi dipakai Allah untuk ternyata penebusan dosa. Dan apakah Allah merencanakan mengirim Yesus ke bumi? Iya, memang. Mengerti ya maksudnya ya. Jadi rencana Allah mengorbankan anak tunggalnya menjadi anak domba Allah, penebusan dosa seluruh isi dunia. Nah, manusia-manusia yang ini melakukannya memang karena mereka jahat, ingin membunuh Yesus juga, gitu. Jadi bukan rencana iblis. Salib bukan rencana iblis, salib itu rencana Allah. Keselamatan, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia. Dari tempatnya Pilatus, Yesus dibawa, ya, diolok-olok, diberi jubah kirmisi, dimahkotai duri, kemudian digiring ke tempat penyalipan di luar kota, ya, di luar kota. Kemana itu ini gambarnya? Ke sini, Golgotanya. Ini menurut tradisi, Golgota ada di situ. Tapi ada kemungkinan lain ke sini nih. Kemungkinan Golgotanya di sini. Makanya kalau kita ke Israel, ada dua kemungkinan ini. Golgota itu. Ya, begitu. Jadi, ejekan terakhir terhadap Tuhan Yesus adalah ketika Yesus ada tergantung di kayu salib. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Saudara tahu, justru karena dia anak Allah, dia tidak turun dari salib. Kalau dia turun dari salib, dia bukan anak Allah. Dia melawan kehendak Allah artinya. Nah, tapi dia tetap taat, bahkan sampai mati di kayu salib. Gitu ya. Nah, ada tanda-tanda dari surga. Tanda kosmis, yaitu di ayat 45. Matius 27 ayat 45. Ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 12 sampai jam 3. Gelap, saudara. Nah, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang salah mengerti. Orang pikir berarti Yesus kehilangan iman. Bukan. Itu itu ekspresi yang dikutip dari Mazmur 22 ayat 1. Ia menanggung keterpisahan sementara akibat dosa. Ya. Nah, ini. Makanya ketika orang banyak yang berdiri di situ dengar itu, ya mereka pikir Yesus sedang memanggil Elia. Eli, Eli, lama sabachthani. Padahal bukan itu maksudnya. Coba kita lihat apakah Elia datang, gitu katanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Yang terjadi lagi, saudara. Tabir bait suci terbelah. Ruang Maha Kudus itu tidak boleh dilihat siapapun, ya, selain imam besar. Tidak boleh dimasuki siapapun. Kematian Tuhan Yesus membelah tirainya itu loh, gempa bumi dan terbelah. Coba bayangkan. Para imam ketakutan, ada apa ini? Tapi justru itu ada maksud Tuhan. Siapapun boleh datang ke ruang Maha Kudus. Boleh datang langsung kepada Allah. Tidak perlu melalui manusia, imam dan sebagainya. Tidak perlu loh, saudara. Saudara kalau datang kepada Tuhan nggak perlu melalui gembala, saudara. Nggak perlu. Tapi kalau saudara masih lemah belajar, boleh minta tolong, didoakan, dibimbing. Memang itu tugas dari gembala di bumi. Ya, tapi saudara datang langsung. Makanya berdoa tidak boleh pakai perantara. Kecuali minta didoakan itu lain ya. Kalau nitip, tolong dong sampaikan ke Tuhan itu tidak perlu. Ya. Tolong doakan, nah itu benar. Karena Alkitab juga menganjurkan kita saling mendoakan.
Ya. Oke, kita baca Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dalam masuk ke dalam tempat kudus. Karena tirai bait suci terbelah. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Gitu. Ya. Nah, yang ironi lagi, seorang kepala prajurit malah mengaku sungguh ia ini adalah anak Allah. Ironinya bangsa pilihan menolak bahkan membunuhnya, sedangkan bangsa kafir malah mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dunia penuh ironi, saudara. Ya, orang yang melawan Tuhan terkadang bukan hanya dari orang yang tidak percaya. Orang yang percaya pun bisa melawan Tuhan lewat perbuatannya. Ini mengerikan, ya. Kemudian tentang penguburan Tuhan Yesus sesuai dengan nubuatan di Yesaya 53 ayat 9. Coba kita cek Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-9. Ini tentang Mesias nih, saudara. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu jelas sekali itu, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini dia tentang kubur yang dijaga. Saudara, kubur Yesus dijaga. Kenapa? Karena Yesus pernah bicara nanti ia bangkit pada hari ketiga. Sedangkan dalam pikiran para imam, ya, dan orang-orang Yahudi ini, oh nanti jangan-jangan murid-muridnya itu mencurinya lalu ngaku bangkit gitu. Makanya dijaga gitu ya, kubur dijaga. Nah, begitu Saudara. Dari pasal ini kita bisa menarik kesimpulan-kesimpulan yang praktis agar kita bisa menarik manfaat dari semua ini, ya. Sebentar. Kita baca dulu ayat 62-nya. Matius pasal 27 ayat 62. Keesokan harinya itu setelah Yesus dikubur ya. Yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Menghadap Pilatus lagi. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-jaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Gitu, saudara, ceritanya. Ya. Nah, hikmat yang bisa kita dapat. Yang pertama, saudara jangan hanya menyesal, nangis-nangis, menyesal seperti Yudas. Tapi tidak bertobat-tobat dari dulu. Sifat karakter tetap buruk terus. Jangan, itu Yudas namanya. Bertobatlah seperti Petrus. Petrus juga menyesal karena sudah menyangkal Yesus. Tapi bertobat, balik lagi. Itu yang penting. Ya. Yang kedua, saudara hidup ini nggak boleh netral loh, saudara. Ya, kalau ada saudara kita yang lagi urusan gitu ya, aku nggak mau ikutan repot, males. Yang penting aku nggak jahat. Itu namanya jahat. Itu sama seperti Pilatus, cuci tangan. Padahal harusnya ia yang memutuskan. Sama, kalau di depan kita ada masalah ini itu dan sebagainya, kita harus ikutan kalau kita bisa, kalau mampu. Kecuali nggak mampu ya enggak. Tapi kalau mampu, kita harus ikutan bertanggung jawab, menolong dan sebagainya. Ya, jangan seperti Pilatus cuci tangan netral, mau enaknya sendiri, aman, ya, netral atau tidak berbuat apa-apa.
atau menolak berbuat baik, itu dosanya kekal, saudara. Karena tahu yang baik tapi nggak mau melakukannya. Ya, hati-hati, saudara. Jangan jadi orang yang netral. Orang harus ambil bagian, harus di pihak Tuhan. Saudara, netral-netral saja itu namanya Kristen. Seperti Pontius Pilatus jenisnya. Oke. Hidup ini jangan mengejek salib. Enggak, Pak. Dengan mulut tidak mengejek. Iya, tapi dengan perbuatanmu itu kau mengejek salib. Mempermainkan salib. Ya. Me- Menyebarkan fitnah. Menjadi sandungan. Orang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus nanti. Tempat ibadah baik-baik dihalang-halangi. Kan begitu. Tidak menghargai eh, dalam pelayanan. Pelayan Tuhan tapi tidak seperti pelayan Tuhan. Nggak menghargai itu namanya. Ya, jangan mengejek salib, pikul salib. Manusia nggak ada yang mau pikul salib, jarang. Makanya tidak maju-maju dari dulu. Pikul salib, di, dikatain sedikit aja tersinggung. Bagaimana mau pikul salib? Aneh ya. Makanya kita datang kepada tuh Allah dengan keberanian. Keberanian apa? Keberanian bersama Tuhan. Karena tirai bait Allah dirobek sama Tuhan. Jadi kita berani datang ke tempat kudus, ruang maha kudusnya Tuhan. Bahkan tubuh kita ini bait Allah, di mana roh Allah tinggal dalam diri kita. Luar biasa ini, saudara. Nah, oleh sebab itu hiduplah dalam ucapan syukur. Kita sudah ditebus, hidup kita bukan milik kita sendiri. Makanya kita harus hidup sama seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Amin ya. Saudara, hikmat-hikmat yang dari Injil ini luar biasa. Nanti tinggal sekali pertemuan kitab Matius. Saudara pastikan nanti mengulang dan membaca ayat-ayat yang tadi saya sebutkan. Sebab kalau dibaca sekarang tidak cukup waktunya. Ya, oke. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan. Sebentar saya buka dulu. Ya, oke. Mulai dari Pak Konstanara, silakan. Shalom Pak Wigno, selamat Shalom. malam. Selamat malam. Pak Wigno, saya mau tanya, jika Pilatus pada waktu itu mau membebaskan Yesus, apakah tidak melanjutkan itu penyaliban, Pak Wigno? Yang pasti, Yesus pasti dibunuh. Memangnya kalau Pontius Pilatus tidak apa, tidak mengabulkan penyaliban itu, kan diancam oleh massa. Kulaporin ke Kaisar. Kira-kira terjadi nggak nanti? Ah, coba lo akhirnya disalib juga. Nggak bisa Karena itu dihindari. juga sudah bagian dalam rencana Allah ya, Pak. Iya, bahwa Mesias akan mati menebus dosa manusia. Oke. Yang kedua Pak Wigno, uh, Yesaya 53 kan juga nubuatan tentang sengsaranya atau penderitaannya Tuhan Yesus, Pak Wigno. Betul, betul. Uh, yang Kenapa? sering kita dengar bahwa Yesus disalib itu karena penembusan dosa. Itu memang betul. Ya, Tetapi kan ada prosesnya. betul. Kenapa sampai bisa dianiaya, disiksa seperti itu. Nah, di ayat 5-nya kan dari Yesaya 53 itu kan dikatakan oleh bilur-bilurmu. Oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Ya, Nah, ini ayat ini kan sudah sering dijelaskan oleh Pak Wigno bahwa sembuh bukan fisik yang dimaksud, tapi jiwa ya, dari kesesatan begitu. ya, Nah, kenapa sampai disalib itu? Yang menurut yang saya pahami, karena kan Tuhan Yesus memberitakan kebenarannya. Salah satunya menyatakan bahwa Dia adalah anak dari yang terpuji. betul. Kemudian menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, menolong orang lain dan lain sebagainya. Kan pemicu dari itu sehingga orang Yahudi itu cemburu, sakit hati,
menganggap Yesus itu menghina Allah begitu Pak Wigno. Sehingga dengan hukuman pada waktu itu mereka menganggap Yesus menghina harus dihukum mati begitu dengan disalib pada akhirnya. Pertanyaannya, Yang saya mau tanya Pak Wigno, dengan yang saya pahami, apakah proses sebenarnya menuju ke salib itu karena kebenaran itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana oleh kebenaran itulah jiwanya kita yang di apa namanya, di ayat 5-nya kan dikatakan disembuh oleh biru-birunya, disembuh artinya dari kesesatan itu disembuh. ya terus, ya pertanyaannya apa? Pertanyaannya, pertanyaan saya, apakah benar karena Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran kepada bangsa Israel, tapi karena mereka menolak sehingga mereka menyalibkan Yesus, Pak? Eh, Coba diulang pertanyaannya. Pertanyaannya, eh, Tuhan Yesus disalib pada dasarnya karena memberitakan kebenaran kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israelnya tidak menerima karena berbeda dengan apa yang mereka pahami dari perjanjian lama itu, Pak. Loh ya, pertanyaannya apa? Nah, itu kan Tuhan Yesus kan datang untuk dikatakan bertobatlah kan. Iya betul. Pertanyaannya, apakah benar Tuhan Yesus disalibkan sampai disalibkan karena memberitakan kebenarannya, Pak? Oh ya pasti benar lah. Karena orang-orang ini sebenarnya iri, dengki. Dengki lihat Nah eh, itu, Yesus lebih populer dari mereka. Bisa ini, bisa itu, mujizatnya nyata sampai orang-orang berkata itu pasti dari Beelzebul tuh, dari setan tuh kuasanya gitu-gitu. Makanya iya. dunia ini selalu begitu. Kalau orang punya iri, dengki, udah deh, ngaco dia. Tuduhan-tuduhan yang disampaikan pun nggak ada dasar sebenarnya. Kan Walaupun Yesus dituduh walaupun macam-macam melakukan nggak ada dasarnya. kebenaran, ya, walaupun memberitakan kebenaran atau melakukan kebenarannya, mereka Ya. menganggap bahwa itu bukan yang benar. Iya, karena mereka tidak mengerti kebenaran. Jadi mereka pikir itu penyesat. Nah itu. Nah, ya begitu. Ya sama aja sama sekarang. Kita ngomong Taurat dibatalkan dianggap sesat sama banyak orang. Oh, sudah jelas di Nah Alkitab itu, Pak. tulisannya dibatalkan. Kan banyak orang seperti itu, nggak cuma dulu aja. Sekarang juga banyak yang begitu. Sekarang juga banyak yang Iya, melawan makanya Tuhan. itu, ya Pak Wigno, artinya artinya roh yang dari dulu sampai sekarang masih ada ya Pak Wigno. Iya, betul. Roh yang sama. Roh yang sama. Roh yang sama yang Mak- menimbulkan iri, dengki, dan sebagainya itu. Nah kan pernah juga Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kena ragi orang Farisi, ahli Taurat begitu. Artinya Iya. dengan sekarang, kan banyak juga dalam tanda kutip orang Kristen merasa ahli Taurat orang Farisi, Pak Wigno. Bagaimana kita membedakan hal itu? Dari perbuatannya. Karena kalau ngomong soal ayat, seolah-olah ada banyak orang mengerti gitu. Padahal cuma mengutip tanpa pengertian yang benar. Dari perbuatannya aja tujuannya kemana nih? Ikuti saja nanti ujungnya ketahuan. Entah itu uang, entah itu kekuasaan, entah itu apa gitu. Akan ketahuan dari buahnya. Kalau yang Nah, saya renungkan, Pak Wigno, hmm. apakah jurusnya kekekalan atau tidak? Itu yang saya paham, Pak Wigno. Bagaimana? Boleh saja. Makanya 7 natur kebenaran itu udah alat paling lengkap utuh untuk mendeteksi kepalsuan. Gitu. Ya. Pak Wigno menyinggung 7 natur kebenaran, saya sampai ingat. Jadi setiap saya mendengarkan orang, Pak Wigno, selalu ingat 7 naturnya itu yang menjadi alat ujinya, Pak Wigno. Iya, iya, iya. Terus, Jadi seolah-olah bagaimana ya, tidak langsung menerima, Pak Wigno. Jadi seolah apa kritis begitu. Apakah diperbolehkan, Pak Wigno? loh, bukan diperbolehkan, harus kritis setiap orang. Jangan orang ngomong apa aja, amin. Orang ngomong aja, amin dulu. Kok amin? Nggak ngerti kok amin. Harus kritis, itu yang benar. Oh, iya. Tapi kritisnya jangan sampai kritis menjadi sandungan. Artinya dikit-dikit menyalahkan orang, ya nggak boleh, diam saja. Tidak. Saya tidak berbicara, Pak. Cuma maksudnya dari 7 natur itu kan
apa namanya, kita memiliki alat itu Ya, donaturnya betul. itu Pak Bigno. Ya dipakai Jadi saja. saya menggunakan itu kebanyakan Pak Bigno. Jadi benarkah itu yang dikatakan? Saya tidak tanya sama yang bersangkutan, dalam hati saja Pak Bigno. Ya benar dong. Harus bisa Jadi menganalisa. seolah-olah jadi saya menjadi, ya, jadi seolah-olah saya jadi manusia yang kritis Pak Bigno. Ya memang harus kritis. Tapi saya tidak menunjukkan bahwa, Ya, ya. Nggak, kita harus kritis. Nggak boleh nggak kritis. Tuhan Yesus sangat kritis. Cuma tidak punya apa? Tidak mau menghukum orang, mengampuni supaya orang bertobat. Tapi harus kritis. ya, Kalau kalau nggak kritis ditipu oleh si jahat itu nanti. Ya. Oke. baik Pak Bigno. Terima Tuhan berkati. kasih. Jadi sangat berguna Pak Bigno, tujuh natur Ya, kebenaran. ya puji Tuhan. Cuma memang harus diulang-ulang supaya apa namanya, kita juga tidak gegabah begitu. Ya, Harus betul. tepat juga semua. Benar. Ya, Ya. terima kasih Pak Oke. Benyo untuk Tuhan berkati. kebenarannya. Semakin diberkati di tahun 2026 Ya, amin. Puji Tuhan. untuk kemuliaan Tuhan. Ah, ah. Ibu Ririn, silakan Bu. Shalom semuanya. Shalom. Saya selama ikut OBS belum pernah bicara, tapi kayaknya malam ini saya harus bicara. Pertama kali ya Bu, bicara ya. Silakan. Beberapa menit sebelum mulai OBS tadi, mungkin kurang 8 atau 5 menit, hampir saja saya ke UGD. Oh, kenapa? Tapi ini Pak Bigno, saya kan ada sakit lambung, Oh, sudah kronis artinya ya sudah lama gitu, tapi ya memang itu intinya harus dijaga dan saya ya, tuh sudah menjaga ya sudah ini. Tapi ya, karena ada pengobatan lain, kebetulan ada infeksi sedikit dan obatnya itu antibiotik. Jadi lambung saya tuh kena. mungkin kaget ya. Ya, 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 ya. nah, saya kondisinya sudah sangat drop tadi itu. Hmm, Lalu suami saya, suami saya ada di sini tapi mohon maaf, beliau belum ini ya, belum ingin diperkenalkan ya, maaf ya. nggak apa-apa, Suami nggak saya apa-apa. bilang, "Eh, kuat nggak kalau malam ini jangan ke rumah sakit dulu." Terus saya bilang, iya ini udah mau OBS. Saya tadi hampir saja nelpon Pak Wiknya atau WA, Pak saya maaf ya saya sakit, saya nggak bisa ikut OBS, saya harus segera UGD. Tapi saya hanya duduk, diam, tersungkur, Tuhan tolong saya. Dalam kondisi saya yang lemah, tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Dan itu rasanya tadi semua drop ya. Saya tuh nafas susah. Ya pokoknya kondisi buruk lah. Ya, Secara fisik sakitnya luar biasa. Kalau anak kecil mungkin sudah meraung-raung ya. Saya udah hmm, sangat sakit sekali. Dan saat saya itu benar-benar antara sadar dan tidak ya. Karena saya sudah ngedrop sekali. Dalam kelemahan saya tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Setelah selesai amin, saya sampai sekarang ikut. Saya kayaknya harus bicara ini. Kayak hmm, dari tadi terdorong untuk bicara. ya, Jadi ya, memang gini ya, maaf, ketaatan itu harus bersih hati, bersih pikiran. ya, Apapun betul, keadaan kita. betul. Kalau kita masih ada yang disesali sedikit pun itu dalam hidup ini, apapun itu, kemudian kita masih ada menyimpan apa yang mungkin kita disakiti atau kita dirugikan secara luar biasa ya. Pak Wiknya tahulah sejarah saya ya. Ya saya banyak cerita gitu. Intinya disakiti atau dirugikan luar biasa kayak gimana pun, jangan pernah kita itu masih menyimpan sakit hati. Jangan. Jadi jangan pernah menyesali apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita. Jangan Ya, pernah sakit hati apapun itu. ya, Kita paksa terus diri kita untuk mengampuni, itu sangat sulit memang, tapi harus bisa. ya, Karena kita itu harus jadi pemenang, ya, jadi anak-anak Allah yang lebih dari pemenang.
Jadi taat itu dalam kondisi dan situasi yang genting, tetap taat. Taatnya apa? Punya perasaan dan pikiran Tuhan, yaitu bersih hati dan pikiran. Iya, Jangan ada benar. khawatir, jangan ada gelisah, jangan ada panik atau apapun itu benar-benar luar biasa dan kita benar-benar berserah dengan tulus itu. Mantap, mantap. Terima kasih Ini kesaksiannya, Bu. Itu ini hanya itu sebagian kecil, yang lainnya ya, banyak banget dan lebih dahsyat dari ini. Saya ya, saya hanya mantap. bicara itu saja. Terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Harus kesaksiannya, harus Bu tetap Ririn. kuat, harus tetap semangat Ya, semangat. semuanya. Terima Tuhan kasih berkati. Paulinho. Terima Tuhan kasih. berkati. Yo, mari. Nah, berikutnya Pak Ari, silakan Pak. Siap, Bapak selamat malam, Shalom. Selamat malam, Shalom. Bapak terima kasih banyak atas pencerahan kebenaran firman Tuhan di kitab Matius ini sangat luar biasa. Semakin ke sini semakin kita terbuka Puji untuk Tuhan. mengerti. Jadi saya bersyukur ada dalam pendalaman Alkitab yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah bukan materi sekarang, Bapak, Oh, tapi baik. saya mundur sedikit ke belakang terkait dengan ada beberapa kejadian-kejadian di kitab Perjanjian Lama itu Bapak selalu tampilkan, tetapi yang saya sendiri sampai dengan hari ini saya bingung itu kira-kira di Babel ini di sekitaran mana Bapak? Oke, Mohon pencerahannya. baik. Yang namanya Babel itu zaman sekarang itu Irak, Pak. Oh, siap. Itu Irak. Jadi cerita kitab Kejadian itu sebenarnya di sekitar itu, sekitar Timur Tengah itu, dari Israel sampai ke kanan itu, ke timur itu ada Irak, Iran, Persia itu Iran. Orang Majus itu datangnya dari Persia, dari Iran. Sedangkan Babel itu Irak. Dan Siap Taman Bapak. Eden ada di sekitar sana juga. Itu. Berarti di tempatnya Abraham di Ur Kasdim itulah Bapak ya. Ur Kasdim, betul. Ur itu sekitar situ, Baik Bapak, terima kasih Mesopotamia. banyak. Oke, Terima kasih Bapak. itu saja. Itu saja Bapak, terima kasih, Oke, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Selamat tahun baru Bapak. Selamat tahun baru. Bu Ivon, silakan. Bisa langsung pertanyaannya. Ya Pak, Ya, Eh, tolong dijelaskan bedanya apa nyakal diri dengan memikul salib Pak. oke, baik. Memikul salib itu adalah salib kita masing-masing. Apa itu? Beban yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu salib. Ya, beban yang ditaruh dalam hidup kita yang harus kita lakukan. Tentunya beban yang dimaksud ini adalah beban yang ada hubungan dengan keselamatan. Keselamatan jiwa yang terutama ya. Kalau yang soal makannya, makan gado-gado atau ini, ya itu nggak penting. Itu bukan beban. Beban itu bagaimana hidup kita ini bisa menuruti kehendak Allah. Itu beban. Termasuk bayar harga. Bayar harga itu dengan ikut Tuhan Yesus kita berisiko dijauhi orang, dihina atau bagaimana. Itu beban, itu salib juga itu. Ya. Tadi Ya, pertanyaannya bedanya salib dengan menyangkal diri. oke, kalau menyangkal diri itu begini. Kita itu ada orang, banyak orang kan bicaranya begini. Aku memang begini dari sononya. Kan gitu kan? Menyangkal diri itu gini. Aku bukanlah aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu menyangkal diri namanya. Aku tuh maunya begini loh. Tapi karena aku mau ikut Tuhan Yesus, aku menyangkal diri. Aku dulu maunya apa ya misalnya ya. Saya kasih contoh nanti ada yang tersinggung lagi. Sebentar. Apa contohnya ya? Kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak suka sebenarnya. Ya. Misalnya makan sembarangan gitu ya. Aku memang dari dulu gini gitu. Loh, ya sejak ikut Tuhan harus menyangkal diri. Nggak boleh kedagingan. Nah, gitu. Itu menyangkal diri namanya. Membunuh manusia lama. Jadi manusia baru itu. Menyangkal diri. Jadi manusia lama kita itu tinggalin. Itu menyangkal diri namanya. Aku tuh ciptaan baru di dalam Tuhan. Nah, gitu. Misalnya kalau dulu malas sekarang rajin Pak. Ya, misalnya gitu. Sederhananya gitu. Ya. Dari
pelajaran hari ini yang saya dapat dari Tuhan Yesus yang menjawab apa yang seperlunya, Pak. Jadi kalau saya terapkan dalam sehari-hari juga mungkin perlu begitu, Pak. Yang tidak perlu tidak usah diurus, Pak. Betul. Jadi orang itu jangan kepo. Atau kepo ya. Ngomong yang nggak penting-penting diomongin berjam-jam gitu. Nggak penting. Nah, Nah, ya sekarang kalau ini khususnya ibu-ibu ini. Nggak, yang banyak omong kan ibu-ibu, bapak-bapak kan diem aja gitu. Ngomong tentang ini, kalau di sana makanan enak ini, dibahasnya lama, bener. Dibahas nggak usah lama-lama, itu nggak penting. nah, pertanyaan saya, Pak, bagaimana kalau seumpama ada orang yang begitu, maksudnya seumpama telepon ya, Pak, telepon saya semua, terus ngomong ya sudah penting-penting, bagaimana saya cut itu, Pak? Ya, kalau Supaya ngomong, tidak, ya, tapi tidak menjadi batu sandungan, Pak. ya, ya itu dibutuhkan hikmat juga ya. Artinya gini, kalau orang ngomong lama gitu kan, ya nggak usah diresponi dulu. Udah ya, aku lagi ada ini nih, kesibukan gitu aja. Nah, enggak, itu nggak bohong, Pak. Loh, emang Kalau nggak ada nggak ada kesibukan, saya, Ibu? Emang nggak ada oh ya kesibukan? ada, Pak. Lah iya, emangnya bohong apa? Emangnya gini, entah ya ada kesibukan terus benerannya bengong. Kan enggak, memang ada Iya, kesibukan iya, kan kita harus lakukan ini itu. Ya bener dong. Apanya iya, iya, bohong? iya, 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 Maksudnya iya, sebenarnya bukan cuma kesibukan, ada banyak hal yang lebih penting dari ngomongan yang nggak penting ini. iya, 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 Pak. Gitu loh. Ya. Ya, Ah, satu lagi ya, Pak. ya, Saya beberapa kali ini dapat, seumpama dapat forward, ini ada khotbah bagus, seumpama, Pak. ya, Tapi sebelum itu, sudah dapat ini sebelum lihat, atau juga waktu baru saya buka, sudah ada perasaan yang tidak damai sejahtera, Pak. Ah, karena rasanya kok ini eh, ajaran salah gitu, Pak. oh, ya, 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 Kak, jadi waktu, tapi saya juga enggak mau, maksudnya menghakimi ya, Pak. ya, Saya diam aja, eh, tapi pasti ada seperti itu. ya. Itu artinya gini. Itu Itu artinya Ibu seperti Pak Konstanara tadi, kritis. Langsung mendeteksi ini nggak pas nih gitu. Itu kritis. Kritis itu bagus. Cuma kritisnya itu harus dewasa. Dewasa itu maksudnya gini. Oh dia ini meleset nih, nggak pas yang ini ngomongnya. Gitu aja, nggak perlu salah ini sampai kesel marah ngapain gitu, nggak perlu. enggak, iya, 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 Ya gini aja. Oh dia salah nih. Gitu aja nggak apa-apa kan? Emang nggak boleh kita tahu iya, orang iya, salah. iya, iya. Asal tidak Semua orang menghakimi. bisa salah, Pak. Ya, Iya, asal tidak menghakimi. Menghakimi itu menghukum gitu, menyerang dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh. Kalau cuma salah, kita iya, harus iya, tahu salah. Oh, orang ini jahat ternyata. Harus tahu. Masa nggak tahu? Gitu. iya, iya, iya. Ya. Hmm. Apa perlu saya, eh, kan saya dikirim orang itu, Pak. Ya. Kalau saya tidak mengatakan bahwa oh ini tidak betul kepada orang itu, apa saya seperti Pilatus, Pak? Ibu harus begini. Ibu harus memberitahu mereka. Itu ada yang nggak tepat loh ya. Ini gitu aja nggak perlu. Salah loh, nggak perlu Oh ngotot-ngotot. iya, iya, Itu ada yang tidak tepat. Caranya harus halus, Bu. iya. Nanti kalau dia Tapi nanya harus yang harus mana, harus yang ngomong ya, Pak. iya harus. Nah, tapi yang halus. Nah, nanti kalau mereka nanya yang mana, nah jelaskan. Kalau mereka nggak Oh terima, iya, ah lu sok tahu lu ini, ya udah diem saja. Gitu caranya. iya, iya, Berarti dia nggak nggak belum waktunya belajar. Percuma diomongin. Nah, itu nggak usah banyak omong. Ah, lu nggak ngerti, nggak perlu. Oh, ini iya, nggak mau belajar nih. Ya udah, iya, gitu. Buat apa? Buang-buang energi mulut untuk orang yang tidak mau belajar, ya kan? iya, Gitu. iya. Terima kasih Pak Wicak. Oke. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Tuhan berkati. Tuhan berkati.
Berikutnya Pak Epenius, silakan. Shalom, selamat malam dan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat malam Oh, juga. Silakan pendeta dan kita pertanyaannya. semua. Ya, satu poin pertama saya tahu satu nomor. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus tidak buka mulut satu pun waktu itu? Oh, Tuhan Yesus di ayat 11 itu buka mulut. Waktu ditanya, Maksudnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Dia buka mulut. Kenapa? Karena pertanyaan itu relevan. Yang tanya kan gubernur Romawi. Nah, urusan dengan pemberontakan dijawab sama Tuhan Yesus. Engkau yang mengatakannya. Tapi kalau urusan agama yang nggak ada hubungan dengan gubernur Romawi, makanya tanyain apa, terserah, nggak ada hubungannya, buang waktu. Tapi ketika imam kepala nanya, apakah engkau anak dari yang terpuji? Dijawab, iya akulah dia. Nah, yang konteksnya benar. Yang nggak perlu banyak omong. Gitu. waktu disiksa, waktu Nah, kalau itu diam saja, dimati Tuhan. itu Itu ya. diam saja. Ya. Karena Tuhan tahu bahwa ia memang harus menderita. Kan di sesi-sesi sebelumnya sudah dijelaskan tuh bahwa ia akan ke Yerusalem, ditangkap, dibunuh, kan gitu. Tuhan Yesus sendiri yang cerita. Jadi harus memang sudah tahu begitu, ya. Makasih. Oke, itu saja. Tuhan berkati. Berikutnya Pak Made, Sama-sama. silakan. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, sedikit aja Pak ini. Ya. Saya sedikit apa namanya itu mengenai vonis ini Pak. Kalau kita Mengenai apa? melihat mengenai vonis terhadap Tuhan kita, Oh, oke. vonis ya hukuman mati ini Ya. disalib ini Pak. Ya. Itu kalau kita melihat seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya ini kan masalah agama sebenarnya Pak ya. Betul. Salah artinya Tuhan Yesus itu divonis menurut orang Yahudi karena menghujat Tuhan lah begitu Pak. Betul. Ya, Betul. menghujat itu Pak. Sudah itu dibawa ke dalam hukum pemerintahan atau pemerintahan Romawi begitu Pak. Betul. Ya, Betul. sehingga Pilatus seharusnya karena ini masalah itu sudah di luar konteks pemerintahan Betul. gitu Pak. Betul. Kalau kita di Indonesia kan ada pengadilan agama dan sebagainya Pak gitu Pak. Ya, benar. Itu maksud saya begini Pak, kalau memang demikian Pak, apakah Pilatus itu tidak mengenalkah agama Kristen ini gitu Pak, atau hukum Taurat dan sebagainya, atau pemerintah Romawi itu kira-kira sebagian dominan tuh apakah tidak mengenal Taurat atau mungkin agamanya lain atau kepercayaannya lain begitu Pak. Romawi Sehingga menyembah dewa-dewa, Pak. Romawi menyembah dewa-dewa. Dia tahu ada hukum Taurat milik Yahudi, tapi dia nggak ikut. menyembah dewa-dewa Nah, ya Pak ya. ya, dia dewa-dewanya banyak, dewa Romawi. Ya, Pak ya. Hmm. Oh gitu. Itu Makanya Pak. mereka Karena itu sebenarnya orang kalau kafir, Pak. orang kafir ya Pak ya. Karena kalau saya melihat tadi itu Pak, tidak ada rasa takutnya begitu Pak. Kok menghukum orang yang Tidak artinya di bersalah. luar daripada jangkauan mereka begitu Pak. Terutama tidak Itu ada sebenarnya hubungannya begitu, Pak. Pilatus terdesak gitu, Pak. Dia nggak mau menghukum sebenarnya. Apalagi istrinya cerita kan, istrinya dapat mimpi. Jangan dihukum, ini orang Ya. benar gitu. Paulus nggak mau hukum, Pak. Tapi orang-orang banyak teriak, kamu kalau nggak mau menghukum, kulaporkan ke kaisar. Gitu. Nah, Paulus takut. Nah, di situ salahnya dia di situ. Begitu takut, dia cuci tangan. Hari ini banyak orang cuci tangan. Ada hal yang harus dia lakukan, dia nggak mau lakukan untuk kebaikan. Dia cuci tangan. Hari ini banyak Pontius Pilatus. Jenisnya Pontius Pilatus Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke. Saya kira itu aja Pak. Selamat Itu malam. saja. Baik, selamat Ya. malam. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu,
selesai juga ya. Kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran malam hari ini. Kami semua sungguh diberkati. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin program ini sampai akhir. Tuhan yang lindungi, pelihara gereja mula-mula GMM. Dan juga seluruh umatmu dimanapun berada, yang mengikuti secara onsite maupun yang online Tuhan. Tuhan berkati mereka. Sehingga kami semua nanti boleh bertemu lagi di Firdaus dan di surga kekal. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.